Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mengikuti tangisan cemas Tan Yun, Hongmeng Bingyan biru es terbang keluar dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi gunung es setinggi 2000 kaki, menghalangi wajah Tan Yun. Bang! Crash! Sinar pedang ratusan ribu kaki menghancurkan gunung es setinggi 20 juta kaki. Dinding es yang hancur berubah menjadi kumpulan api biru es dari sekitar Tan Yun. Segera, setelah cahaya pedang ratusan ribu meter berhenti sejenak, itu merobek langit, dan dengan celah seperti celah di ruang gelap, itu masih menebas ke arah leher Tan Yun. Uci, meskipun Tan Yun lolos dari nasib dipenggal oleh pedang, luka besar yang mengejutkan masih tergambar di lehernya. Darah panas menyembur keluar dari luka leher. Pada saat ini, Tan Yun yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya dan terluka parah, tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi melihat kembali ke perairan gelap Laut Setan, pupil matanya yang besar menunjukkan kesedihan, menyalahkan diri sendiri, dan keengganan. Tan Yun berbicara dengan keras kepada gadis-gadis itu, "Su Bing, jangan khawatir, ketika saya meledak, saya akan memisahkan gumpalan sisa. Setelah jutaan tahun, saya akan kembali," ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, gadis yang bersembunyi di laut, mengirim transmisi suara ke Tan Yun dengan mata sedih dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Terus terang, Tan Yun tidak yakin apakah dia dapat berhasil memisahkan gumpalan jiwa yang tersisa dan melarikan diri di depan pemuja besar setelah dia meledakkan Ling Qi dan janin Tao Hongmeng. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar, dan Tan Yun hanya bisa bertarung. "Bajingan sialan, aku tidak percaya pada, kamu tidak mati kali ini," ucap pemuja besar. Pemuja besar yang telah berubah menjadi pria berdarah marah, memegang pedang ilahi dan membawa kekosongan yang retak, dan dengan cepat menyerang Tan Yun. Bajingan! Ketika pemuja besar itu masih beberapa juta meter dari Tan Yun, dia langsung berkeringat dingin, tetapi dialah yang menemukan kepala Tan Yun membengkak lagi. Melihat Tan Yun akan meledakkan dirinya lagi, dan pemuja besar sudah terluka, bagaimana dia berani menyerang Tan Yun? Dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan Tan Yun, semakin besar kekuatan penghancuran diri, dan dia harus melepas setengah dari kulitnya jika dia tidak mati. Karena itu, tanpa memikirkan penawaran besar, berbalik dan lari. Wosh! Tiba-tiba, gelombang besar pecah di lautan iblis. Wosh! Yu Yunxi dengan rambut merah menari, terangkat dari ombak besar dan muncul di atas kepala Tan Yun seperti kilat. "Tan Yun, berhenti merusak diri sendiri," ucap Yu Yunxi. Suara serak Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun, dan Tan Yun tanpa sadar berhenti merusak diri. "Yunxi, mengapa suaramu berubah?" ucap Tan Yun berlumuran darah, menoleh ke belakang dan melebarkan matanya ketika dia melihat penampilan iblis Yu Yunxi. "Yunxi, ada apa denganmu?" Mata Tan Yun menunjukkan kecemasan, dan dia bersuara, "Apakah kamu sudah gila?" ucap Tan Yun. "Tan Yun, aku baik-baik saja," ucap Yu Yunxi menukik ke bawah dan muncul dengan sangat cepat. Dia mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Tan Yun dan memukul bagian belakang leher Tan Yun dengan tamparan. Puff! Tan Yun memuntahkan seteguk darah, merasa pusing untuk beberapa saat, kehilangan kesadaran, dan jatuh ke laut yang gelap gulita di bawah. Om! Tangan giok Yu Yunxi menjentikkan dengan lembut, dan awan kekuatan sihir hitam menyelimuti Tan Yun dari kehampaan. Segera, Tan Yun yang dalam keadaan koma, naik ke udara dan melayang di belakangnya. Pada saat ini, pemuja besar dengan darah dan daging di sekujur tubuhnya menatap Yu Yunxi, tubuh lamanya bergetar, dan badai melonjak di hatinya. Dia menatap Yu Yunxi dengan ekspresi ngeri, dan suaranya bergetar tak terkendali. "Segel sihir ungu di antara alis, jika aku tidak salah, statusmu di alam iblis sangat terhormat," ucap Yu Yunxi. Meskipun dia melihat bahwa Yu Yunxi hanya di tingkat kelima dari alam Tao Suci, dia juga tidak berani lancang di depan Yu Yunxi. Karena dia tahu betul bahwa iblis dengan segel sihir ungu itu kuat. Pada saat yang sama, menurut pendapatnya, Yu Yunxi yang merupakan iblis tidak bisa bersama Tan Yun sama sekali, karena iblis di lautan iblis memiliki perseteruan berdarah dengan leluhur Tan Yun. "Tidak masalah siapa aku," ucap Yu Yunxi menari dengan rambut merah, pupil matanya berkedip dengan tenda ungu yang aneh,
menatap pemuja besar, menjulurkan jari giok, menunjuk ke Tan Yun yang tidak sadarkan diri dalam kekosongan di belakang, dan berkata dengan dingin. Satu-satunya yang penting adalah, dia milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu membunuhnya, ucap Yu Yunxi. Dimengerti, pemuja besar mengepalkan tinjunya dan berkata, Protos kuno abadi dan alam iblis mulia memiliki perseteruan berdarah, kamu pasti ingin membunuhnya dengan tanganmu sendiri kan? Bagaimana menurutmu, kamu di sini untuk membunuh sisa-sisa protos kuno abadi, dan memberikan mayat atau kepalanya kepadaku bukan, ucap pemuja besar. Mendengar ini, kata-kata Yu Yunxi selanjutnya membuat pemuja besar itu terlihat bingung. Nada dingin Yu Yunxi mengandung makna yang tak terbantahkan, orang tua, selama aku di sini, kamu tidak bisa menyentuhnya, jika kamu ingin membunuhnya, kamu tidak perlu menginjak tubuhku. Saya menyarankan Anda untuk segera menghilang di depan saya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri, ucap Yu Yunxi. Alasan mengapa Yu Yunxi tidak segera menghadapi pemuja besar adalah karena dia telah mengamati proses pemuja besar yang menghadapi Tan Yun sebelumnya, dan dia menemukan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang di hadapannya. Apa? Wajah pemuja besar bergetar dan alisnya berkedut, apakah aku salah dengar, atau kamu salah mengatakannya? Kamu ingin melindunginya, ucap pemuja besar. Kamu tidak salah dengar, Yu Yunxi mengucapkan kata demi kata, aku hanya ingin melindunginya, ucap Yu Yunxi. Pemuja besar berkata dengan tajam, apakah kamu gila? Alam iblismu dan protos kuno abadi adalah musuh yang mematikan. Lebih dari 82 juta tahun yang lalu, protos kuno abadi membantai banyak iblis di alam iblismu, namun kamu tidak membunuhnya, tetapi juga menyelamatkannya, ucap pemuja besar. Yu Yunxi berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak ingin khawatir tentang keluhan sebelumnya, singkatnya, saya akan melindunginya dengan cara apapun, ucap Yu Yunxi. Kamu orang gila, mata pemuja besar sedikit menyipit, niat membunuh terungkap di matanya yang mendung, dan dia sangat bingung. Mengapa kamu begitu baik padanya, ucap pemuja besar. Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya dan mengambil napas dalam-dalam, melihat kembali ke Tan Yun dengan penuh kasih sayang, lalu menatap pemuja besar itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia adalah tunanganku, apakah alasan ini cukup, ucap Yu Yunxi. Oke, bagus sekali, pemuja besar tertawa marah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melindunginya, hidupnya ditentukan oleh orang tua ini, ucap pemuja besar. Tubuh Yu Yunxi tiba-tiba dipenuhi udara kekuatan sihir hitam yang menutupi langit, napas meroket dengan liar, jika Anda ingin membunuh tunangan saya, kecuali jika Anda melangkahi saya, ucap Yu Yunxi. Dasar iblis perempuan bodoh, Anda sendiri sedang mencari kematian, ucap pemuja besar, saat pemuja besar meraung, Yu Yunxi memimpin. Om, di langit abadi, retakan ruang besar yang berusia jutaan tahun muncul di langit. Ketika rambut merah Yu Yunxi terbang, tiba-tiba, dalam kehampaan di belakangnya, sebuah patung bayangan ungu hingga 1 juta kaki muncul. Meskipun bayangan ungu tidak bisa membedakan penampilannya, tetapi dari sosok yang bangga, dapat dilihat bahwa bayangan ungu adalah jiwa iblis Yu Yunxi. Melihat jiwa iblis di belakang Yu Yunxi, pemuja itu berkata dengan ekspresi ngeri, jiwa iblis ungu muncul, dan langit dan bumi akan mengikuti. Kamu tidak hanya memiliki status terhormat di alam iblis, tetapi kamu juga memiliki garis keturunan paling murni di alam iblis. Apa hubunganmu dengan master alam iblis yang telah meninggal, ucap pemuja besar. Pada saat ini, setelah menemukan bahwa jiwa iblis Yu Yunxi telah keluar dari tubuh, pemuja besar itu sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, hanya master iblis besar dari alam iblis yang bisa mengeluar jiwa dari tubuh, dan iblis lain dengan segel sihir ungu juga tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, pemuja besar melebarkan matanya dan berseru, aku tahu, kamu adalah salah satu dari 2 putri Raja Iblis Agung, atau kamu adalah keturunan Raja Iblis Agung. Juga, kamu pasti salah satunya Raja Iblis Muda dari alam iblis kan, ucap pemuja besar. Pada titik ini, kepanikan di mata pemuja besar digantikan oleh keinginan yang berapi-api. Menurutnya, jika dia membunuh sisa-sisa protos kuno abadi hari ini, dia masih dapat menangkap Tuan Iblis Muda di alam iblis yang ganas, dan menyerahkannya kepada Tuan Sekte Fuchashu, dia dapat memberikan kontribusi yang besar.
Hahaha, fitur wajah pemuja besar itu terpelintir, dan dia berkata dengan senyum muram. Hari ini, lelaki tua ini ingin melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, ucap pemuja besar. Pada saat yang sama, pupil ungu Yu Yunxi berkedip dengan cahaya aneh, tidak mundur, tetapi maju, melakukan tendangan voli dan bertarung dengan sengit bersama-sama. Dang dang dang, di mata gadis-gadis Sen Subing, di langit, pemuja besar yang menyerang Yu Yunxi, meskipun ilmu pedang itu sangat licik, diblokir oleh paku di tangan Yu Yunxi, memercikkan bunga api ke seluruh langit. Pada saat berikutnya, kecepatan kedua tendangan voli dan pertarungan semakin cepat. Karena kecepatan keduanya terlalu cepat, gadis-gadis itu tidak dapat menangkap siluet keduanya yang bertarung sengit untuk sementara waktu, hanya bayangan besar cakar hitam dan cahaya pedang menyilaukan yang merobek langit. Boom, boom, langit runtuh berkeping-keping, energi pedang mengamuk di langit, Yu Wei memicu gelombang besar di lautan iblis. Berjalannya waktu, di bawah harapan cemas gadis-gadis Sen Subing, 3 jam telah berlalu, dan itu penuh Tian Xingdou. Pertempuran antara Yu Yunxi dan pemujaan besar membuat matahari dan bulan kusam. Ah! Tiba-tiba, suara kesakitan Yu Yunxi terdengar, dan gadis-gadis yang bersembunyi di laut memandang ke langit, tetapi di bawah sinar bulan yang cerah, Yu Yunxi ditusuk melalui dadanya oleh pedang, dan seteguk merah dimuntahkan, tubuh seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke arah laut di bawah. Di langit, bayangan-bayangan itu tumpang tindih, berubah menjadi pemuja besar yang dipenuhi memar dan terengah-engah. Huci-huci, napas pemuja besar tidak teratur dan napasnya pendek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menukik ke bawah. Kekuatan 5 elemen, leluhur angin dan guntur dao berguling di tubuhnya, dan dengan cepat mengalir ke tangan kanannya. Boom! Pemuja besar menukik ke bawah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menepuk dada Yu Yunxi yang jatuh tanpa usaha. Yu Yunxi yang jatuh, tiba-tiba membuka matanya, dan raungan sihir yang serak keluar dari tenggorokannya. Raungan ajaib itu serak, tidak buruk. Mata ungu Yu Yunxi bersinar dengan mata iblis, dan dia dengan kuat mengunci pemuja besar yang datang dari atas ke bawah, menyerang dirinya sendiri. Pada saat ini, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya, dan hanya ada satu pikiran, yaitu melindungi Tan Yun. Lindungi pria yang diam-diam dicintainya selama lebih dari 2 juta tahun. Bas! Ketika kekosongan itu retak, kekuatan sihir bergulir di tubuh Yu Yunxi, dan bola cahaya sihir hitam terkondensasi seperti kilat dari tangan Qian Qianyu. Pada saat bola cahaya ajaib terbentuk, aura menakutkan terpancar keluar, yang membuat pemuja besar itu gemetar. Yu Yunxi juga menggunakan semua kekuatannya, dengan bola cahaya sihir hitam di tangan gioknya, dia menamparkan telapak tangan pemuja besar. Bang! Wow! Pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, ledakan keras bergema di langit malam, dan ketika angin mengamuk, boom, puluhan ribu sen dalam radius runtuh. Boom! Boom! Segera setelah itu, badai energi yang mengerikan meluas dengan cepat dalam bentuk lingkaran konsentris, dan langit runtuh dimanapun ia lewat. Kekuatannya terlalu kuat, cepat masuk ke menara, ucap Sen Subing di laut buru-buru mengirim transmisi suara ke gadis-gadis itu. Setelah gadis-gadis dan dia buru-buru melarikan diri ke pagoda Pangjun, segera, laut yang gelap diangkat oleh Yu Wei, dan ombak besar naik ke langit malam puluhan ribu meter. Setelah beberapa napas, Yu Wei menghilang, dan gadis-gadis Sen Subing buru-buru meninggalkan menara Pangjun, mengintai di air lagi, menatap langit. Melihat pemandangan di langit, mata para wanita itu basah, dan mereka penuh dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Yu Yunxi. Di mata gadis-gadis itu, mereka melihat Yu Yunxi memeluk Tan Yun, dengan punggung menghadap pemuja besar yang diledakkan ratusan ribu kaki jauhnya. Tan Yun yang berada di pelukannya, masih dalam keadaan koma, tetapi dia tidak terpengaruh oleh gengsi barusan. Tapi punggungnya sudah berdarah, darah menetes, dan gaun merahnya diwarnai merah. Bagus, bagus, sangat kuat, ucap pemuja besar memandang sosok Yu Yunxi dengan wajah pucat, dan dia terus memuntahkan darah di mulutnya. Lengan kanannya gemetar hebat, kelima jari tangan kanannya patah, mulut harimau pecah, dan darah menyembur keluar. Dia berpikir bahwa dia baru saja memukul dengan sekuat tenaga, cukup untuk menghapus tangan kanan Yu Yunxi, dan kemudian memukulnya lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang dipukul dengan keras adalah dirinya sendiri.
Pada saat ini, Yu Yunxi memeluk Tan Yun, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap pemuja besar, dan berkata dengan dingin. Aku memang seperti itu, saya menerima pesanan Anda, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi tampak baik-baik saja, memeluk Tan Yun, rambutnya menari, kekuatan sihirnya mengalir keluar dari tubuhnya yang halus, dan dia terbang menuju pemuja besar dengan kecepatan tinggi. Melihat Yu Yunxi yang mendekat dengan agresif, tangan kanannya dihapus dan 5 organ internalnya rusak parah, matanya menunjukkan rasa takut dan keengganan yang kuat. Kamu iblis, dengarkan orang tua ini. Jika bukan karena orang tua yang terluka oleh sisa-sisa Protos kuno abadi, jika tidak, kamu tidak boleh menjadi lawan orang tua ini. Ingat, orang tua ini akan membunuh kalian semua, ucap pemuja besar. Pemuja besar tidak rela, dia berbalik dan mengorbankan Senzu. Setelah terbang di Senzu, dia memuntahkan 3 darah lagi, dan kemudian mengusir Senzu dan melarikan diri ke arah wilayah Dewa Benua Timur, dan menghilang dalam sekejap di langit malam. Yu Yunxi mengangkat bagian atas tubuhnya, aliran darah keluar dari tenggorokannya, dia baru saja menelan darah ke perutnya, dan kemudian mengejar Senzu. Apakah dia benar-benar mengejar? Tentu saja tidak. Yu Yunxi telah bertahan sekarang, dan cederanya jauh lebih serius daripada pemuja besar. Dia hanya ingin menakut-nakuti pemuja besar, dan akhirnya berpikir bahwa dia tidak bisa mengejarnya, dan menyerah untuk mengejar. Jika dia melarikan diri di Senzu, dan dia bahkan tidak mengejarnya, kemungkinan besar dia akan meragukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yu Yunxi mengalami kerusakan parah pada organ internalnya, setelah dia mengejar puluhan juta li sekaligus, dia menyerah. Hahaha, iblis wanita sialan, jika lelaki tua ini tidak memiliki Senzu, mungkin kamu akan menyusulku. Tapi sayangnya, lelaki tua ini memiliki Senzu, kamu tidak bisa mengejar lelaki tua ini, ucap pemuja besar. Pemuja besar menahan sakit kepala yang membelah, melepaskan kesadaran ilahi, menyelimuti Yu Yunxi, suara sarkasme lemah terdengar dari benak Yu Yunxi, saya mengingatkan Anda menyimpan sisa-sisa Protos kuno abadi, dan Anda membesarkan harimau, bahkan jika dia adalah tunanganmu. Suatu hari, yang disebut tunanganmu akan membunuhmu demi leluhurmu, ucap pemuja besar. Setelah transmisi suara, dia menemukan bahwa Yu Yunxi telah berhenti mengejar, dan dia menghela nafas lega. Dia melarikan diri saat mengemudikan Senzu, dan melepaskan indera ilahinya. Dia menemukan itu di atas laut dari iblis. Yu Yunxi menukik dengan Tan Yun di tangannya, menyelam ke dalam air laut yang gelap gulita, dan menghilang. Tidak, aku akan memberi tahu Master Sekte tentang ini, ucap pemuja besar. Pemuja besar itu mendorong Senzu dengan seluruh kekuatannya dan menghilang ke langit malam. Setelah Yu Yunxi memasuki laut, dia memuntahkan seteguk darah dan terbang ke Menara Panjun. Sen Subing dan Yan lain masuk satu demi satu. Boom! Setelah pintu menara ditutup, Yu Yunxi meletakkan Tan Yun di lengan Sen Subing, dan kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat dan menakutkan. Dia mengangkat segel ajaib, rambut merahnya berubah menjadi rambut hitam, dan setelah seluruh tubuhnya kembali normal, dia langsung jatuh kembali. Yunxi, Ji Yuyan tampak khawatir dan buru-buru mendukung Yu Yunxi. Bagaimana kabarmu, ucap Ji Yuyan. Kakak Ji, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja, ucap suara Yu Yunxi lemah. Setelah Ji Yuyan buru-buru memeriksa cedera Yu Yunxi, wajahnya sangat berubah, kamu telah menderita luka serius pada organ dalammu, dan kamu bilang kamu baik-baik saja. Cepat masuk ke ruang pelatihan dan pulihkan. Sebelum Ji Yuyan bisa menyelesaikan kata-katanya, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, dia menyela, saudaraku, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, ucap Yu Yunxi. Gadis-gadis itu tidak perlu memikirkannya, mereka bisa menebak apa yang akan Yu Yunxi katakan selanjutnya tentang identitasnya. Yunxi, semuanya bisa dikatakan nanti, kamu cepat pulih, ucap Ji Yuyan. Kakak Ji, aku baik-baik saja, suara Yu Yunxi lemah, air matanya menetes, dan dia tersedak, kamu baru saja melihatnya, aku memang iblis di wilayah iblis yang jahat. Juga tahu bahwa setelah waktu yang lama, dahulu kala, ras dewa kuno abadi dan iblis di alam iblis adalah musuh bebuyutan. Namun, saya ingin meminta Anda untuk memberitahu Tan Yun bahwa jika saya punya pilihan, saya lebih suka menjadi manusia, putri ketujuh yang sombong dalam ingatannya. Namun, kenyataannya seperti ini,
dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya, ucap Yu Yunxi. Pada titik ini, Yu Yunxi membalikkan tangannya, dan sebuah surat muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Sen Subing. Saudari Sen, ketika Tan Yun bangun, kamu bisa memberikan surat ini padanya, ucap Yu Yunxi. Baiklah, Sen Subing ketika dia menyimpan surat itu, alisnya berkerut, Yunxi, jangan pergi, suami bukanlah tipe orang yang tidak membedakan benar dan salah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat membuatnya jelas di wajah Anda, saya tidak berpikir suami akan menjadi karena identitas Anda. Tanpa menunggu Sen Subing selesai berbicara, dia terputus oleh Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, Saudari Sen, jika Anda membantu saya benar-benar tidak dapat menghadapinya. Saya harus pergi, ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi selesai berbicara, dia ingin berbalik dan pergi. Yunxi, bayangan Sen Subing melintas dan berdiri di depan Yu Yunxi, dia berkata dengan tulus. Jangan pergi, aku tahu bagaimana suamiku, dan dia tidak akan pernah bertengkar denganmu hanya karena kamu iblis. Jika kamu pergi, ketika suamimu bangun, dia pasti akan sedih, ucap Sen Subing. Yu Yunxi memandang Sen Subing, matanya kabur karena air mata, setelah dia terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku membenci iblis, aku belum bisa menghadapinya. Saudari Sen, hati-hati, ucap Yu Yunxi. Setelah mengatakan itu, Yu Yunxi melewati Sen Subing dan berjalan dengan gemetar menuju gerbang menara. Yunxi, kamu menyukai Tan Yun kan? Suara bertanya Sen Subing datang dari belakang. Setelah tubuh halus Yu Yunxi bergetar, dia tidak berbicara, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari pagoda harapan, dan menghilang ke dalam tengah air laut gelap. Setelah meninggalkan menara Panjun, Yu Yunxi menangis satu persatu dan menyatu dengan air laut. Apakah kamu menyukai Tan Yun? Dia tidak suka begitu saja, untuk Tan Yun, dia lebih baik mati. Perasaannya terhadap Tan Yun telah masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan darah. Tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana muncul di depan mata Tan Yun dalam bentuk iblis. Dia benar-benar takut. Jadi, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat bintang-bintang bergerak dan matahari terbit, Tan Yun yang terluka parah di pagoda harapan, di ruang pelatihan, telah pulih dari luka-lukanya, dan lengan serta tangannya yang hilang juga telah tumbuh kembali. Tan Yun sedang berbaring di sofa dan perlahan membuka matanya, hanya istri dan tunangannya yang terlihat. Suami sudah bangun, bagus sekali. Tan Yun, gadis-gadis itu sangat gembira. Tan Yun menggosok matanya, dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia tiba-tiba duduk, tampak bersemangat dan bingung, aku tidak mati, ucap Tan Yun. Sen Subing tersenyum, suamiku, aku pikir kamu bahagia, ucap Subing. Hehe, setelah Tan Yun tersenyum, alisnya berkerut, aku sama sekali bukan lawan Dongzu Shenzong, bagaimana mungkin aku tidak mati? Oh, aku ingat, itu Yunxi, ya, pasti Yunxi yang menyelamatkanku, ucap Tan Yun. Tan Yun melihat bahwa tidak ada Yu Yunxi di antara gadis-gadis itu. Di mana Yunxi, aku ingin berterima kasih padanya dengan baik, tunggu sebentar, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa senyum di wajah gadis-gadis itu telah menghilang, dan bertanya, ada apa dengan Yunxi, ucap Tan Yun. Di titik ini, mata Tan Yun segera menunjukkan kecemasan. Suamiku, jangan khawatir tentang Yunxi, Sen Subing membuka giginya dengan ringan, dia baik-baik saja, ucap Sen Subing. Oh, itu bagus, kalian membuatku takut setengah mati, Tan Yun tersenyum dan menyesuaikan jubahnya, aku akan pergi menemukannya, ucap Tan Yun. Suami, Yunxi pergi, Sen Subing berkata, tadi malam, dia pergi, kami menghentikannya, dia bersikeras untuk pergi, maaf suami, ucap Sen Subing. Pergi, Tan Yun membuang senyumnya, kenapa dia pergi, ucap Tan Yun. Sen Subing maju selangkah, membalik tangan gioknya, sebuah surat keluar dari udara tipis, dan menyerahkannya kepada Tan Yun, suamiku, alasan mengapa Yunxi mampu menolak pemuja besar Dongzu Shenzong saat terluka parah adalah karena dia adalah iblis di alam iblis, ucap Sen Subing. Mendengar kata-kata, alam iblis, dan iblis, Tan Yun bergidik dan merasa pikirannya berdengung. Untuk sementara, Tan Yun berdiri di sana tercengang. Dari sudut pandang Tan Yun, di alam leluhur tertinggi,
ada 6 kekuatan utama yang paling dia benci. 6 kekuatan utama ini adalah Bliss Shenzong, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzu, dinasti leluhur Dongzu, Dongzu Shenzong, serta laut iblis paling kuat, alam sengit iblis di tanah terlarang manusia. Mustahil, mustahil, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun langsung merah, dan dia berkata dengan tegas, Yunxi adalah putri kandung Kaisar Agung Shizu, bagaimana mungkin dia menjadi iblis, bagaimana dia bisa menjadi musuh dewa kuno abadiku. Aku tidak percaya, ucap Tan Yun meraih bahu Sen Subing dengan kedua tangan dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Subing, kamu pasti bercanda denganku kan? Jika kamu tidak bercanda, maka Yunxi telah membohongimu kan? Ucap Tan Yun. Sen Subing sambil menghela nafas, air mata mengalir di matanya yang indah. Suamiku, aku dapat melihat bahwa kamu sangat peduli dengan Yunxi. Tidak ingin percaya bahwa Yunxi adalah iblis, tetapi suami, ini benar, itu benar. Yunxi baru saja pergi karena dia tidak bisa menghadapimu. Semua yang ingin dia katakan padamu ada di dalam surat itu, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun melepaskan bahu Sen Subing dengan lemah. Subing, Yuyan, kalian semua, ayo keluar dulu, aku ingin sendiri, ucap Tan Yun. Gadis-gadis itu mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan ruang latihan. Suamiku, di luar ruang pelatihan, Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Saya dapat melihat bahwa Yunxi berbeda dari iblis lain, dan suami, Anda harus ingat bahwa dia memiliki Anda di dalam hatinya, dan untuk melindungimu, bahkan jika di hadapan benua timur yang kuat, dia tidak bergeming sama sekali. Persahabatan ini, suami, Anda tidak dapat menghapusnya karena identitasnya. Saya harap Anda akan mempertimbangkan dengan serius masalah antara Anda dan Yunxi. Tentu saja, apapun yang Anda putuskan pada akhirnya, kami akan mendukung Anda, ucap Sen Subing. Setelah Sen Subing berkata, dia menutup pintu ruang latihan, dia pergi. Setelah Sen Subing datang ke lobi menara di lantai pertama, dia sama sibuknya dengan para gadis. Sister Sen, saya merasa suami Anda sangat peduli dengan Yunxi, ucap Ji Yuyan. Para wanita juga mengangguk setuju. Iya, Sen Subing menghela nafas dan berkata, di antara kita, termasuk orang tua suamiku, yang paling lama bersamanya adalah Yunxi. Meskipun aku bertanya pada suamiku mengatakan bahwa dia tidak membenci Yunxi, tetapi pikirkanlah saudara perempuan, Yunxi telah bersama suami selama lebih dari 2 juta tahun, bahkan jika suami adalah batu, dia harus dapat merasakan kasih sayang Yunxi untuknya, bahkan, kecantikannya sedikit lebih baik dari kita, itu adalah normal bagi suami untuk bersamanya begitu lama, dan itu normal baginya untuk mengembangkan cinta dari waktu ke waktu. Namun, Yunxi adalah iblis, musuh dewa kuno abadi, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati, ucap Sen Subing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya next di episode berikutnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.